Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait pernyataan dari Bapak Hanif Al-Attas, di mana Bapak Hanif Al-Attas ini itu mengharamkan yang namanya tes DNA, yaitu dengan alasan karena mengutak-ngatik nasab itu hukumnya haram. Padahal ya teman-teman, tes DNA itu hukumnya boleh, bukan haram. Namun ya, orang-orang Ba'lawi ini yang mereka ini mengaku bahwasanya mereka ini menisbahkan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini sudah ketakutan. Ya karena kalau mereka ini melakukan tes DNA, tentunya hasilnya adalah G. Jadi mereka ini para Habib-Habib Ba'lawi ini sudah tahu hasilnya. Nah maka dari itu mereka ini menolak yaitu dengan alasan hukumnya haram untuk melakukan tes DNA. Karena kalau mereka ini ketahuan dari jamaahnya mukibinnya, tentunya mereka ini akan takut ditinggalkan oleh para mukibinnya dan tidak bisa dawir lagi, tidak bisa menipu umat lagi. Padahal di negara Yaman sana yang mereka ini Pahlawi itu ada seratusan lebih itu yang mereka ini telah melakukan tes DNA dan hasilnya yang keluar adalah G, bukan J1. Kalau hologrupnya J1 itu adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, kita langsung saja ya, mari kita simak videonya. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia, bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid syariah 'ala al-basmah wa rasiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas sudah. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri, katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada ternyata tadi saya dengar dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmah wa rasiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirasiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah wirasiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang, takut memastikan min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabita secara syariat nggak boleh, secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi, wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang, larang. Wa fardul 'uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya pernyataan dari Bapak Hanif Al-Attas, yang dimana Bapak Hanif Al-Attas ini menolak tes DNA. Karena Bapak Hanif Al-Attas dan Habib-Habib Ba'lawi yang ada di Indonesia ini, mereka ini takut untuk melakukan tes DNA. Karena dikhawatirkan mereka ini nanti tidak dihormati ataupun tidak diakui oleh cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ya teman-teman ya, di Yaman sana itu sudah ada yang melakukan tes DNA dan hukumnya boleh-boleh saja. Kenapa Ba'lawi yang ada di Indonesia ini malah mengharamkan yang namanya tes DNA? Kita sudah tahu ya teman-teman ya, karena apa? Karena yang ada di Indonesia ini, Ba'lawi-Ba'lawi ini, mereka ini hidupnya itu bergantung kepada para jamaahnya dan para muhibinnya. Tentunya mereka ini kalau melakukan tes DNA dan hasilnya adalah G, nah mereka ini akan kehilangan pendapatan, tidak bisa menipu umat lagi, dan tidak bisa meminta-minta jamaahnya ataupun meminta-minta kepada para muhibinnya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi ini ada video juga yaitu dari Dr. Sugeng, dan Dr. Sugeng ini membocorkan hasil tes DNA para Habib yang bermarga Al-Attas. Oke teman-teman ya, kita langsung saja mari kita simak videonya. Teman-teman, beberapa bulan yang lalu kita tahu kan Hanif Al-Attas itu mengeluarkan statement dilarang menggunakan tes DNA untuk ngutak-ngatik nasab. Padahal tes DNA itu bukan buat ngutak-ngatik nasab. Tidak ada satupun tes DNA yang bisa dipakai untuk ngutak-ngatik nasab, ya, karena DNA itu adalah catatan Tuhan untuk nasab kalian. Bahkan pencatatannya sebelum kalian lahir. Jadi kalau misalnya ada catatan pada diri kalian,
itu terbentuknya ketika terjadi pembentukan sperma pada tubuh ayah kalian. Itu kalau kalian yang dicatat. Perlu diingat pada genealogi dengan DNA ini, tidak setiap generasi itu dicatat. Memang loncat-loncat, tapi ada lajunya, ada keteraturan, ada trennya. Nah, beberapa bulan yang lalu Hanif Al-Atos itu mengharamkan tes DNA untuk utak-atik nasab. Ya biarin, memang nggak bisa buat utak-atik nasab, tapi bisa buat memvalidasi nasab. Dan kita bisa lihat ketakutannya Hanif Al-Atos. Kenapa? Karena dia sudah tahu haplogrup dia itu apa. Nggak percaya, lihat saja layar saya ini, oke? Coba lihat, saya scroll nanti besarkan gitu ya. Kalian akan ketemu namanya Al-Atos atau Al-Atas. Kita lihat, oke? Bentar. Nah, dengan kit number IN 72600 itu ada seseorang marga Al-Atos, keturunan Al-Habib Omar bin Abdurrahman Al-Atos asal Yaman, dengan haplogrup terakhirnya ya, itu GFT260979. Nah, teman-teman ya, jadi kita bisa lihat di sini ya, yaitu dengan nih Al-Atos ya, nomor 307 di sini. IN 72600 Al-Atos ya. Nah, di sini Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, Yaman ya, teman-teman ya. Di sini adalah GFT 260979. Nah, jadi kalau G itu bukan Arab, tapi hologrupnya yaitu bukan orang Arab. Kalau Arab adalah J1 ya teman-teman, yaitu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari family tree DNA saya nggak masalah. Perhatikan ini, data itu bisa dari company mana saja, sepanjang kepala saintisnya namanya itu bersih, ya, namanya itu disegani di dunia sains. Family tree DNA itu chief saintisnya adalah Profesor Dr. Michael Hammer. Jangan bayangkan namanya seperti nakib-nakib Robitol Alawiyah itu. Profesor Michael Hammer itu sangat disegani di dunia saintifik. Anda nggak bisa menyuapnya untuk berbuat curang. Ini data dari family tree DNA satu orang. Jadi dari sini ketahuan kan, GFT 260979 ini adalah haplogrup cabang dari kebanyakan Habib yang di Indonesia, GY32613. Jadi saya yakin Hanif Al-Atos sudah tahu haplogrup terminalnya apa, karena ada sepupunya yang sudah daftar. Cuma dia nggak mendaftar di Family Project Alawi, ya, nggak, tapi mendaftar di Arabia. Jadi pria-pria Arab yang haplogrupnya G. Haplogrup G di Arab itu pendatang, bukan asli. Karena kalau yang asli Arab, dilihat proporsinya aja, pasti pertama J1, J2, kemudian E. Terakhir itu R. G itu jauh sekali jumlahnya ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah nyata benar ya bahwasanya hologrupnya Bapak Hanif Al-Atos adalah G. Nah, tentunya G ini adalah bukan dari Arab, itu bukan keturunan orang Arab. Kalau keturunan orang Arab itu adalah J1, J2, yaitu keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu J1. Namun Bapak Hanif Al-Atos ini sudah tahu, teman-teman. Nah, kalau sudah tahu, maka dari itu Bapak Hanif Al-Atos ini tidak mau untuk melakukan tes DNA, yaitu dengan alasan hukumnya haram untuk melakukan tes DNA. La haula wala quwata illa billah. Nah, teman-teman, jadi kita sebagai kaum muslimin jangan mau dibodoh-bodohin, diperbudak oleh oknum Habib-Habib Alawi. Kenapa mereka ini ya ngeyel dan tidak mau melakukan tes DNA? Ya, mereka sudah tahu hasilnya. Karena marga Al-Atos ini yang ada di Yaman, maupun yang ada di Arab Saudi, maupun yang ada di Kuwait, di Timur Tengah sana, itu sama dengan ya Al-Atos yang ada di Indonesia. Yang mereka ini kan satu family, Al-Atos ya, satu marga. Dan mereka ini ya Ba'lawi, yang dimana mereka ini adalah mengaku mengklaim zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti Bapak Rizik Syihab ya teman-teman, Syihab, yaitu sama, mereka ini juga dari Ba'lawi. Lalu kemudian ya seperti Al-Hamid, lalu kemudian Al-Idrus, dan lain-lain. Mereka ini adalah dari golongan Ba'lawi. Tentunya mereka ini hologrupnya sama, yaitu G. Bukan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hologrupnya adalah J1.
Nah, maka dari itu mereka ini ketakutan ketika dihadapkan untuk melakukan tes DNA karena mereka ini sudah tahu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi untuk para muhibin dan para jamaahnya ya harus melek ya. Jangan mau ditipu, jangan mau dikibulin, jangan mau diperbudak, yaitu dengan embel-embel, yaitu keturunan Nabi ataupun zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan takut kualat lah ya. Jangan takut nanti kualat, jangan takut nanti nggak dapat syafaat. Kita memiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang benar-benar adalah panutan kita. Jangan seperti oknum-oknum Habib yang mereka ini adalah merusak agama Islam dan mereka ini kalau meminta itu memaksa, yaitu dengan mengatasnamakan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya Hanif Al-Attas ini adalah holografnya G, bukan J, yaitu yang dimana J adalah keturunan Arab ataupun keturunan dari Bani Hashim. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.